Tiba-tiba Ubaidillah ibn Ziyad mengambil pedang, kemudian mencolok-colok kedua mata di kepala Husain yang sudah terputus dari badannya, memain-mainkan dengan pedangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Kembali kita akan mengingatkan satu kisah yang amat menyedihkan di bulan Muharram. Kisah yang menyayat hati. Siapapun yang mendengarnya pasti dia akan sedih. Bagaimana tidak sedih? Kisah ini menceritakan tentang syahidnya atau meninggalnya cucu Nabi SAW, Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, dengan cara yang sangat zalim. Husain dipisahkan kepala dari badannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makanya hari ini kita akan mencoba menguap tentang sedikit sejarah dari cucu Nabi SAW, Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW bersabda ketika Nabi SAW pulang dari Hajjatul Wada pada hari Yaum Ghadir Kum. Nabi SAW mengatakan, "Uzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah untuk jangan pernah melupakan keluargaku. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah SAW wa yatawallawnahum wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uzakirukumullaha fi ahli baiti." Ciri-ciri ahlu sunnah adalah mereka sangat mencintai keluarga Rasul, menanamkan loyalitas kepada mereka, dan senantiasa menjaga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ingatkan kalian kepada Allah akan keluargaku." Dan di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cucu beliau, Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang bisa menandingi nasab daripada Husain? Ibundanya adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para wanita di surga. Ayahandanya Husain, Ali ibn Abi Thalib, khulafa'ur rasyidin, dan kakeknya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Husain adalah cucu Nabi SAW, termasuk zigharu sahabah, sahabat-sahabat yang junior. Dia adalah cucu bagi Nabi SAW, dan dia adalah tangkai bunga bagi Rasul di dunia, dan dia adalah pemimpin bagi para pemuda di surga. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan para sahabat. Lihat Umar ibn Khattab radhiyallahu an saat menjadi khalifah, sangat memuliakan Hasan dan juga Husain, bahkan memberikan harta rampasan perang sebagaimana dia pernah memberikan harta kepada ayahnya. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan seluruh khulafa'ur rasyidin sangat menghargai dan mencintai Husain. Begitu juga abangnya Hasan, karena tahu kedua cucunya ini adalah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ikhwatal iman, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain yang masih kecil ketika itu berlari-lari menuju dirinya, menuju baginda Rasul. Tiba-tiba Rasul turun dari mimbarnya, kemudian menggendong Hasan dan Husain, kemudian naik lagi ke atas mimbar. Kemudian Nabi SAW membacakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah bagi kalian. Kemudian sahabat mengatakan, "Termasuk Anda wahai Rasul?" "Ya, termasuk saya. Saya terfitnah dengan sayangnya saya kepada Hasan dan Husain." Begitulah kecintaan Rasul SAW kepada cucunya. Wajar, karena seluruh putra Nabi SAW meninggal di waktu kecil, bahkan di waktu bayi. Dari mulai putra Nabi bernama Qasim, Abdullah, sampai Ibrahim, semua meninggal di waktu bayi. Sehingga dengan kelahiran Hasan dan Husain sebagai pelipur lara bagi Nabi SAW, menggantikan anak-anak yang sudah meninggal, kesedihan yang pernah dialami Rasul saat meninggalnya Ibrahim, sampai Nabi mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, "Sesungguhnya mata ini bisa meneteskan air mata
hati ini bisa bersedih, dan perpisahan diriku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada, dan aku tidak pernah mengucapkan kecuali apa yang diridhoi Robku saja. Begitu kesedihan Rasul kepada kematian Ibrahim putranya, sehingga tergantikan dengan adanya Hasan dan Husain. Bahkan Nabi SAW yang langsung memberi nama Hasan dan Husain. Ketika Hasan terlahir, maka Ali memberi nama Harban. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kau beri nama itu, tapi berilah nama Hasan. Ketika kemudian Husain lahir, kembali Ali radhiyallahu an memberi nama Harban, perang. Maka Nabi SAW berkata, jangan, berilah dia nama Husain. Ketika kemudian punya anak laki-laki lagi dan diberi nama Harban, maka Rasul mengatakan, jangan, berilah dia nama Muhsin. Hasan, Husain dan juga Muhsin. Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam hadis tersebut bahwa aku ingin memberi nama cucu-cucuku Hasan, Husain dan juga Muhsin seperti nama putra-putra seorang Nabi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, suatu ketika Nabi SAW keluar, kemudian bersamanya Hasan dan Husain. Terkadang Nabi SAW meletakkan keduanya di antara kedua bahunya dan membopongnya, terkadang menciumnya. Maka kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, innaka la tuhibbuhuma. Rasul, kau sangat mencintai keduanya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, man ahabbahuma faqad ahabbani. Siapa yang mencintai keduanya, berarti dia sedang mencintai diriku, kata Nabi. Dan siapa yang membenci kepada keduanya, berarti dia sedang membenciku. Ikhwatal iman, terkadang Nabi SAW sedang sujud. Hasan dan Husain naik ke atas pundak Rasul, dan Rasul membiarkan mereka sampai kemudian mereka turun, baru Rasul bangkit dari sujudnya. Terkadang Nabi SAW mencandai Hasan dan Husain, bahkan sampai kepada meruqyah Hasan dan Husain. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwizul Hasana wal Husaini yaqul u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hama. Aku berlindung kepadamu ya Rob untuk Hasan dan Husain dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejahatan syaitan yang sangat-sangat jahat. Begitulah sayangnya Nabi SAW kepada Hasan dan Husain. Dia tidak mau berpisah meski sekejap mata. Bahkan ketika Nabi SAW melihat ada seorang sahabat yang memiliki banyak anak, kemudian sahabat ini melihat Rasul mencium Hasan dan Husain, dia heran. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kau tidak mencium anak-anakmu? Maukah Allah cabut rasa kasih sayangmu dari dadamu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Hasan atau Husain tumbuh menjadi manusia yang dewasa, maka dia betul-betul tertempa di rumah kenabian. Ketika ayahnya menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka Hasan dan Husain membantu kerja ayahnya sampai ke dalam peperangan Jamal, kemudian juga perang Siffin ataupun perang memerangi orang-orang Khawarij. Maka keduanya tetap membela ayahnya sampai kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh di tangan Abdurrahman ibn Mulzam, seorang Khawarij. Bahkan ketika Hasan berkuasa setelah ayahnya meninggal, tapi tidak lama, hanya 6 bulan, kemudian kekuasaannya diberikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka resmilah Muawiyah menjadi raja pertama dalam Islam, yang disabdakan Rasul, Malikun wa rahmah, raja yang dipenuhi dengan rahmat. Dan tahun penyerahannya disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Tidak ada lagi pertikaian, peperangan antar dua kubu siapapun, dan Hasan mendamaikannya. Setelah itu, Hasan dan Husain serta keluarganya sudah tidak tinggal di Kufah, tetapi mereka pulang ke kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan sudah merasa ajalnya semakin dekat, entah kenapa kemudian Muawiyah tiba-tiba berwasiat kepada putranya Yazid untuk menjadi khalifah kaum muslimin. Padahal banyak para sahabat Nabi SAW yang jauh lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan Yazid. Karena Yazid bukan sahabat, dia tabi'in. Sahabat masih ada, dan yang paling mulia adalah Husain ibn Ali radhiyallahu an. Ya, tapi mungkin karena urusan politik, Muawiyah beristihad sehingga dia menganggap Yazid layak untuk menjadi khalifah. Tetapi sayang, ketika Yazid diangkat menjadi khalifah sepeninggal ayahnya Muawiyah ibn Abi Sufyan, banyak di kalangan kibarun nas, manusia-manusia yang memiliki kedudukan di zaman itu, menolaknya.
Di antaranya adalah Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan banyak lagi beberapa para sahabat. Sehingga kemudian Yazid ibn Muawiyah memaksa orang-orang ini berbaiat kepada dirinya, kemudian meletakkan gubernur Madinah dari orang-orangnya untuk memaksa orang-orang ini berbaiat. Tetapi kemudian Husain dan Abdullah ibn Zubair yang cukup keras ketika itu menentang. Akhirnya mereka pergi ke Mekkah, lari ke Mekkah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, setiap muslim harus ada kewajiban untuk sedih ketika meninggal Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, karena dia termasuk pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, ulamanya para sahabat, anak daripada putri Nabi SAW, bahkan dia seafdol-afdolnya anak putri Nabi SAW. Dia seorang ahli ibadah, dermawan, orangnya baik, dan orangnya sangat zuhud dan waro, dan terkumpul akhlak banyak pada diri Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana ayahnya Ali meninggal dibunuh oleh orang Khawarij saat berjalan menuju sholat fajar. Kemudian juga sebagaimana Utsman ibn Affan sebelumnya dibunuh dengan cara yang sangat sadis oleh kelompok Sabaiyah. Kemudian juga sebelumnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an juga dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi saat mengimami sholat subuh. Maka begitu juga takdir menanti Husain. Beliau menanti kematiannya, dibunuh, mati syahid sebagaimana para pendahulunya. Bagaimana Maqtalul Husain, kisah terbunuhnya Husain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang-orang Kufah yang mereka tidak setuju dengan pembaiatan Yazid, akhirnya kemudian mereka mulai menulis surat ke Madinah. Dari Kufah mengirim surat ke Madinah untuk membaiat Husain ibn Ali, karena bagi mereka tidak cocok Yazid menjadi khalifah. Husainlah yang cocok menjadi khalifah. Setiap hari surat itu berdatangan, bukan hanya satu surat, ratusan surat berdatangan kepada Husain, yang menunjukkan bahwa penduduk Kufah serius dan ingin membaiat Husain. Akhirnya kemudian Husain terpengaruh dengan surat-surat itu. Padahal banyak para sahabat Nabi SAW yang ketika itu memberitahu Husain ibn Ali radhiyallahu an agar jangan terpengaruh dengan surat itu dan jangan pergi ke Kufah. Subhanallah, sampai-sampai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, wahai Husain, kalaupun kau harus pergi, janganlah kau bawa keluargamu, istri dan anakmu, cukup dirimu saja, karena aku takut nasibmu sama seperti Utsman ibn Affan ketika dibunuh, keluarganya menyaksikannya. Kemudian juga yang lain mengatakan, ya Husain, kalau engkau hendak pergi, kenapa kau tidak pergi ke Yaman? Bukankah di Yaman adalah para pendukung ayahmu, dan engkau pasti akan diangkat menjadi pemimpin di sana? Dan yang lain mengatakan dan mengingatkan, ya Husain, tahukah engkau bahwa penduduk Kufah telah berkhianat kepada ayahmu dan abangmu Hasan? Mereka kaum pengkhianat. Apakah akan terulang lagi pengkhianatan mereka kepada dirimu? Sebaiknya kau jangan ke sana. Atau kalau seandainya kamu beriktikad juga. Karena ketika itu, pada tanggal 8 Zulhijjah di hari Tarwiyah, para sahabat menyarankan Husain untuk haji dulu baru berangkat. Lah ketika dia haji itulah, para sahabat menyarankan agar dia mencari-cari kabar orang-orang Kufah yang sedang haji. Tetapi saran para sahabat itu tidak ada yang didengar oleh Husain. Ya mungkin ini sudah skenario Allah. Allah sudah takdirkan seperti itu jalannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Husain pun mengutus Muslim ibn Aqil radhiyallahu an untuk memastikan bahwa betul-betul orang-orang Kufah itu sangat ingin membaiat Husain ibn Ali. Subhanallah. Ketika sampai Muslim ibn Aqil di Kufah, orang-orang Kufah mengira itu adalah Husain. Maka mereka menganggap itu Husain, menghargainya, memuliakannya, membaiatnya sebagai perpanjangan baiat daripada Husain, dan berhasil mengumpulkan 5.000 pasukan Kufah dan mengepung istana Ubaidillah ibn Ziyad. Tetapi Ubaidillah ibn Ziyad dengan politiknya dia kemudian menggembosi orang-orang yang sedang berdemonstrasi di depan istananya dengan memberikan sogokan-sogokan uang dan harta kepada penduduk Kufah. Akhirnya satu persatu dari mereka itu, dari 5.000 orang, hanya tinggal beberapa orang saja. Maka ketika sholat subuh, ketika Muslim ibn Aqil menjadi imam dan menoleh ke belakang memastikan beberapa orang yang ikut dengannya, ternyata tidak ada yang sholat di belakangnya Muslim ibn Aqil. Maknanya semua mengkhianati baiat Husain ibn Ali. Ketika itulah Muslim ibn Aqil ditangkap dan dihadapkan ke Ubaidillah ibn Ziyad.
gubernur Kufah yang diletakkan Yazid untuk menguasai Basra dan juga Kufah. Namun sebelum dieksekusi dan dihukum mati oleh Ubaidillah, maka Muslim ibn Aqil meminta untuk dituliskan surat, dan surat ini disampaikan kepada Husain, bahwa isi suratnya jangan pernah datang ke Kufah, bahwa berita pembaiatan orang Kufah itu berita hoax. Mereka kaum yang sangat-sangat pengkhianat. Begitulah isi suratnya. Tapi sayang surat itu lambat datang sehingga lambat dibaca. Sementara Husain sudah berangkat bersama anak-anaknya menuju Kufah, bersama anak-anak Hasan, bersama anak-anak Ali radhiyallahu an, bersama anak-anak Abdullah ibn Ja'far, bersama anak-anak Muslim ibn Aqil, dan bersama mereka istri pembantu-pembantunya, dan hanya membawa sedikit pasukan 40 lebih. Artinya bahwa Husain tidak tahu menahu apa yang terjadi di Kufah karena surat terlambat datang. Kemudian Ubaidillah ibn Ziyad tahu bahwa Husain telah bergerak ke Kufah. Maka dia memerintahkan Al-Hur ibn Yazid At-Tamimi Al-Riyahi dengan 1000 pasukan untuk menghalau Husain masuk ke Kufah. Maka kemudian keduanya bertemu di Qadisiyah, ma'ruf Qadisiyah. Kemudian Hur ibn Yazid At-Tamimi meminta kepada Husain untuk kembali pulang ke Madinah atau ke Mekah. Dan Husain setelah diberitahu oleh Hur ibn Yazid bahwa penduduk Kufah itu para pengkhianat, akhirnya Husain pun ada keinginan untuk kembali ke Mekah atau Madinah. Tetapi sayang, tiba-tiba kemudian datang pasukan yang lebih besar dipimpin oleh Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan jumlah 4.000 pasukan mengepung pasukan Husain. Ketika sampai di sebuah lembah yang disebut Tof, makanya perang ini disebut perang Tof, di sebuah ladang yang disebut dengan Karbala. Makanya Husain mengatakan kepada Hur, "Ini apa namanya?" Kata Hur, "Ini Karbala." Kata Husain, "Sungguh akan terjadi karbun wa bala." Karbun artinya kesulitan dan bala adalah bencana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kemudian setelah 4.000 pasukan ini yang dipimpin oleh Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an menekan Husain agar jangan masuk ke Kufah dan tidak akan pernah diizinkan untuk masuk ke Kufah, bahkan diancam kalau masuk ke Kufah. Akhirnya kemudian Husain pun memberikan 3 pilihan dan mengatakan, kalau begitu biarkan saya pulang kembali dari tempat saya pergi, maksudnya Mekah dan Madinah. Atau yang kedua, biarkan saya bergabung dengan Suhur, bergabung dengan para mujahidin yang ada di perbatasan negara kafir. Biar saya ikut berjihad dengan mereka. Atau yang ketiga, kata Husain, biarkan saya pergi menemui Khalifah Yazid ibn Muawiyah yang ada di Syam. Dan saya tidak akan pernah masuk ke Kufah, kata Husain ibn Ali radhiyallahu an. Artinya, Husain sudah sangat objektif. Apa yang mereka mau, Husain lakukan. Dan Husain tidak akan melanjutkan perjalanan ke Kufah. Apalagi sudah tahu orang-orang Kufah itu para pengkhianat. Tetapi Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas menyurati Ubaidillah ibn Ziyad tentang tanggapan 3 permintaan Husain. Pada awalnya, Ubaidillah ibn Ziyad ini senang dan meminta Husain agar jangan pernah masuk ke Kufah. Tetapi rupanya Ubaidillah ibn Ziyad ini punya pembisik-pembisik jahat yang bernama Sinan ibn Anas dan Syamar ibn Dijausan, dan mengatakan, keputusanmu sangat aneh wahai Khalifah, wahai gubernur. Harusnya yang memberikan syarat dirimu, bukan dia Husain itu. Sebaiknya kau tangkap Husain dan jadikan dia tawanan. Selepas itu al-amru biyadik, bahwa perkaranya kau yang menentukan. Apakah layak Husain dikembalikan, diletakkan di Suhur atau diletakkan kepada Yazid ibn Muawiyah. Akhirnya kemudian Husain pun dipaksa untuk menyerah. Tapi Husain menolak, tidak mau menjadi tawanan. Apalagi harus tunduk kepada Ubaidillah ibn Ziyad, antipati, tidak mau. Akhirnya kemudian mereka pun sepakat untuk memerangi Husain. Dari sini Husain pun meminta kepada mereka 1 malam untuk tafakur, untuk tahajud, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Husain pun di malam itu dengan seluruh keluarganya menghabiskan waktunya untuk beribadah, tafakur, qiyamul lail, berdoa, tawakal kepada Allah. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Di malam itulah kemudian Al-Hur ibn Yazid At-Tamimi yang tadinya masuk kepada kubu Ubaidillah tiba-tiba membelot dengan 30 atau 40 prajurit, kemudian mereka bergabung dengan tentara Husain. Maka mereka siap untuk menghadapi tentara yang sangat kokoh dan banyak jumlahnya. Ketika malam itu betul-betul terjadi peperangan, salah satu putra Husain yang masih bayi kecil, ketika itu di tendanya belum ada air
dan berusaha untuk memberikan minum kepada bayi masih orok, tiba-tiba melesat panah dan menancap di tubuh bayinya Husain, kemudian meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Maka kemudian Husain pun melirik bayinya yang telah mati tertusuk panah, dibopong, diangkat ke langit, dan dia mengatakan yang membunuh bayi ini akan berhadap-hadapan denganku di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Husain melihat satu persatu anak-anaknya meninggal dunia, dihabisi, kecuali satu anaknya, Zainul Abidin, karena sedang sakit ketika itu di tendanya. Husain melihat bagaimana putra-putranya Hasan meninggal dunia dalam Karbala, putra-putra Muslim ibn Aqil, putra-putra Aqil, putra-putra Ja'far, sehingga total yang meninggal dari keluarga Rasul sampai 17 orang. 5-nya adalah saudara, satu bapak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, lebihnya anak-anaknya Husain, sampai 17 orang. Lah manusia menghindar untuk tidak membunuh Husain, tapi kemudian datanglah orang yang paling celaka, Syamar ibn Dijausan dan juga Sinan ibn Anas, berteriak agar orang maju dan menggempur Husain. Tentu jumlah yang banyak akan sangat jomplang. Akhirnya Husain pun mengalami kekalahan, satu persatu gugur, dan dialah yang kemudian terakhir gugur. Kemudian Husain disabet oleh pedangnya Sinan sampai roboh. Kemudian terakhir Syamar ibn Dijausan memenggal kepala Husain dan dipisahkan dari badannya, na'udzubillah. Kemudian setelah berhasil membunuh Husain, dipisahkan badan dan kepalanya Husain. Akhirnya kepala Husain itu dijadikan mainan. Dibawa kepala Husain itu oleh Syamar di hadapan gubernur Kufah, Ubaidillah ibn Ziyad. Tiba-tiba Ubaidillah ibn Ziyad mengambil pedang, kemudian mencolok-colok kedua mata di kepala Husain yang sudah terputus dari badannya, memain-mainkan dengan pedangnya. Anas ibn Malik masuk. Tiba-tiba Anas ibn Malik sendiri mengatakan, "Waihaka, celaka engkau. Kenapa kau lakukan seperti itu kepada putra dari putri kesayangan Nabi SAW, Fatimah?" Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam perang Karbala ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan banyak orang yang meninggal dunia dari keluarga Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam perang Karbala ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan banyak orang yang meninggal dunia dari keluarga Nabi SAW, yang disebutkan oleh para ulama nama-namanya, bahwa di antara yang meninggal dunia itu adalah 5 orang dari saudara Husain ibn Ali radhiyallahu an. Siapa nama-nama mereka? Yang pertama yang meninggal di Karbala adalah Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib, Abu Bakar ibn Ali ibn Abi Thalib, Ja'far ibn Ali ibn Abi Thalib, Abbas ibn Ali bin Abi Thalib, Utsman ibn Ali ibn Abi Thalib, Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, dan putra-putra Hasan, Al-Qasim ibn Hasan, Abdullah ibn Hasan, Abu Bakar ibn Hasan. Kemudian putra-putra Aqil, Abdullah ibn Aqil, Abdurrahman ibn Aqil, Ja'far ibn Aqil, Abdullah ibn Muslim ibn Aqil, Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far atau Abdillah ibn Ja'far, termasuk anak-anak Husain, Abdullah ibn Husain, Ali al-Akbar ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Kecuali satu putranya yang selamat karena sedang sakit ketika itu, yang bernama Ali al-Asghar atau dikenal dengan Zainul Abidin. Ikhwatal iman, terasa sesak dada kita apabila mendengar keluarga Nabi SAW dibantai di Karbala. Bahkan Husain, kepalanya dipisahkan, badannya entah berada di mana tidak ditemukan, sementara kepalanya dikhilafkan ada di mana. Ada yang mengatakan kepalanya dibawa ke Kufah dan dikubur di Kufah. Ada yang mengatakan kepalanya dikubur di Syam, dan ada yang mengatakan dikubur di Madinah karena permintaan keluarganya untuk dikembalikan kepalanya Husain. Ada juga yang mengatakan di Mesir. Wallahu alam, kepala Husain ada di mana. Oleh karena itulah kita mengutuk orang-orang yang telah membunuh Husain. Tentu otaknya adalah Ubaidillah ibn Ziyad, gubernur yang ditunjuk oleh Yazid. Kemudian aktornya adalah Syamar ibn Dijausan dan juga Sinan ibn Anas. Mereka adalah orang-orang yang paling celaka dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan di belakang mereka. Dan mereka pun akhirnya meninggal oleh pasukan Tawabil yang dipimpin oleh Mukhtar ibn Ubaid as-Saqafi. Allah balas, sebagaimana mereka membunuh Husain dengan cara yang sadis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga berikan cara kematian kepada mereka dengan cara yang hina. Ikhwatal iman, inilah di antara kisah Karbala, kisahnya Husain pada tanggal 10 Muharram. Itulah hari wafatnya Husain ibnu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya, mengingatkan kepada kita sejarah tentang 10 Muharram.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.